a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GSRI Kartini yang berada di dalam rumah. Sekarang kita telah sampai di penghujung bulan Februari di tahun 2022. Dan meskipun kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja, namun kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan karena kita masih beribadah secara online di tempat ini. Sekarang saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita bersama-sama masuk ke dalam saat teduh. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita muliakan namanya. Hanya ada satu nama yang layak untuk disembah. Dialah Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya. Mulia
tinggikan nama Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu kepada kami Tuhan pada hari ini. Sehingga kami hari ini, hari Minggu ini, bisa berkumpul bersama-sama di dalam altar-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami pada hari ini, dan kiranya layakanlah kami, supaya kami dapat beribadah dan layak untuk masuk ke hadirat-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Nya pada hari ini. Dan juga Tuhan pimpin hati kami, supaya hati kami bisa siap untuk menerima firman-Mu. Dan bisa kami lakukan firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-12. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di Mazmur, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-12. Ayat yang pertama sampai ke-5 akan dibacakan bersama-sama dalam bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan yang berbahasa Mandarin dipimpin oleh Bapak Johan Kusnadi, ayat yang ke-6 sampai ke-12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Yang berbahasa Mandarin. 诗篇第2篇第6节说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”受膏者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。你必用铁杖打破他们，
你必将他们如同窑匠的瓦器甩碎。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战惊而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的。 Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat terus-menerus tumbuh di dalam hati kita setiap harinya. Sekarang kita mempersiapkan hati kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita renungkan bahwa banyak hal di dalam dunia ini membuat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita seperti tidak kelihatan. Namun di dalam kitab Filipi 3, Paulus menuliskan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan dalam posisi yang tertinggi di dalam hidup kita? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita untuk menjadi bejana yang terus-menerus dibentuk oleh Allah, untuk selalu menjadi serupa dengan Dia? Mari kita memuliakan namanya setiap hari. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
pada hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Periadi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita bersatu di dalam doa. 这个时候我们要听神的道，让我们低头祷告。 Bapa kami di dalam surga, tolong kami Tuhan pada pagi hari ini, 天父上帝，求你帮助我们， agar kami boleh memahami firman-Mu dan itu boleh bekerja dalam hidup kami. 让我们真实能够明白你的道，也能够在我们的生活中 Tolong 融 kami, 化我们。 tolong kami untuk bisa menerapkannya 求主你恩待我们，让我们能够去实践它。 dan pimpin kami ya Tuhan. 求主你带领我们， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudari, mari kita membuka Filipi 3 ayat 8 dan 9. Filipi 3 ayat 8 dan 9. 我们要看腓立比书第3章第8、第9节。 Filipi 3 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dibacakan lagi dalam bahasa Mandarin. Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 腓立比书3章第8节，不单如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有新基督的义，就是因信上帝而来的义。 Saudara-saudari, di dalam situasi COVID seperti ini, sebagian besar dari kita mungkin akan berkata bahwa kesehatan adalah hal yang paling berharga. 弟兄姐妹，在这个疫情之下，可能我们大部分人都会说，健康是最重要的。 Kita memakai masker ganda, kita membeli multivitamin, 我们买了很多的维他命，我们也戴口罩。 kita menonton dan mengikuti berbagai acara-acara kesehatan. 我们也照着许多卫生的规则。 Semua cara yang mungkin kita tonton, kita coba. 我们能够做得到的规则，我们都做了。 Kita membeli barang ini, kita membeli barang itu, agar kita itu bisa sehat dalam situasi seperti ini. 我们买很多样的东西，让我们能够保持健康的身体。 Mengapa? Karena kesehatan adalah hal yang sangat berharga. 因为健康是很有价值的，很重要的。 Tentu saja ada begitu banyak hal yang kita anggap berharga, seperti misalnya kekayaan, kesuksesan. 当然也有其他的事，我们觉得是有价值的，比如说我们的财富， Atau mungkin status sosial yang tinggi, orang itu bisa menghargai, orang itu menghormati kita 或 karena 者我 status. 们有很高的社会地位，被人家看重。 Atau mungkin bagi kita yang penting atau berharga itu kuasa untuk memerintah, 或 kuasa 者 untuk 我 menyuruh. 们觉得有价值的是权柄。 Dan kita perlu waspada, saudara-saudari, karena seringkali apa yang kita anggap berharga membutakan kita dari kebenaran rohani. 弟兄姐妹，我们要小心，因为多少时候我们看为有价值的，确实能够让我们属灵的眼睛变得盲目。 Tema hari ini itu Kristus lebih mulia dari segalanya. 今天的讲题是基督比任何的事更荣耀。 Dalam teks yang kita baca, dalam bahasa yang lebih sederhananya, Kristus itu lebih bernilai, lebih berharga. 刚才念过的经文，我们也可以用别的解释来说，耶稣比别的更有价值。 Dan dari apa yang kita baca, Paulus itu berkata bahwa segala sesuatu itu sampah, tidak berguna dibanding pengenalan akan Yesus Kristus. 刚才念的第8节，保罗说他已经把万事当作粪土，为要得着基督。
Paulus menggunakan kata segala sesuatu. Semuanya itu tidak berharga, bahkan disebut sampah dibanding Kristus yang lebih mulia, yang lebih berharga itu. 保罗说，万事就好像粪土，没有用的，只有得着基督才是最有价值的。 Segala sesuatu seperti apa? Kalau kita lihat ayat yang di atasnya, dijelaskan oleh Paulus. 我们看上面的经节，万事是什么呢？ Disunat pada hari ke-8, ada kebanggaan ritual. Dia mengikuti tradisi. Pada hari ke-8 disunat. 保罗他照着这个犹太人的传统习惯，他在出生以后第8天，他受了割礼。 Kalau kita nanti lihat di ayat yang kelima, dia mengatakan bahwa dirinya itu suku Israel dari suku Benyamin. Orang Israel dari suku Benyamin. 到第5节，我们可以看见他是以色列族，是便雅明支派的人。 Benyamin, suku Benyamin adalah suku yang penting karena suku Benyamin adalah salah satu dari 3 suku yang setia pada keturunan Daud. 便雅明支派是很重要的，因为有3个支派，他们是着重于这个传统的。 Jadi setelah Salomo meninggal, pecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan atau disebut Yehuda. Benyamin ini setia pada keturunan Raja Daud. 那么当所罗门死了以后，以色列就分为北国跟南国，但是这个便雅明支派，他是忠心于这个南国。 Dia menjelaskan bahwa dia adalah orang Ibrani asli di ayat yang ke-5. 保罗也说他是希伯来人， Dan dia adalah kelompok orang Farisi. 而且他也是法利赛人。 Nah, kelompok Farisi adalah kelompok agama Yahudi itu yang paling ketat dan pembuat peraturan. 法利赛人就会编制很多的这个条规。 Jadi semua keuntungannya itu, semua keuntungan yang ia miliki tidak ada satupun yang berguna, bahkan itu sesuatu yang dianggap rugi. 保罗的这些优越的身份，他当作是没有用的，而且是让他感觉到受亏损的。 Punya status yang tinggi, punya posisi yang tinggi. 他有很高的地位， Seorang yang dihormati. 是一位被人尊重的人。 Saya yakin ini adalah orang yang memiliki kekayaan materi yang cukup. 我相信他在财务上也是很富足的人， Bahkan moralnya tak bercacat, sempurna. 甚至他的道德也是很完美的。 Tetapi semuanya dianggap oleh Paulus sampah atau bahasa lainnya kotoran. 但是保罗把这一切都当作是粪土。 Paulus itu tidak menggantungkan hidupnya, tidak menggantungkan dirinya kepada semua hal-hal yang semua keuntungan-keuntungan itu. 保罗并没有把他刚才优越的身份，还有其他的，当作是他应该依靠的事情。 Jika kita hidup bermoral, memang akan membuat kita terhindar dari penjara dan gosipan tetangga. 我们若是过着好的道德的生活，我们就不会被监禁或者其他的事。 Tetapi tidak bisa menghindarkan kita dari neraka. Tetapi semua itu tidak dapat menghindarkan kita dari neraka. 但是这一切却不能够让我们从这个地狱的这个刑罚逃脱。 Makanya waktu Paulus berbicara tentang apa yang tentang hidup bergantung kepada tentang hidup untuk masuk ke surga, segala sesuatu yang kita anggap secara manusia itu untung, itu tuh sia-sia, itu rugi, itu bahkan itu sampah. 所以当保罗提到进入天堂的事，那么我们所看为最有价值的俗世的事，都是无益处的。 Nah, mengapa semua keuntungan itu dianggap sampah atau kotoran? Karena itu dibandingkan dengan pengenalan dia akan Yesus Kristus. 为什么保罗会说万事都是粪土呢？因为他是以认识基督做了比较。 Nah, pengenalan ini tidak sekedar bicara tentang, tidak hanya berbicara tentang konsep atau teori, tentang apa yang dia tahu tentang Tuhan, tapi bicara tentang relasi. 认识基督并不是在头脑里面的知识，但是却是强调他与基督的关系。 Dia mengalami bagaimana Tuhan itu menolongnya, memberikan dia kekuatan, membantunya. 他经历了神的帮助，神给他
力量。 Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus Kristus ini lebih berharga, atau dalam tema kita lebih mulia dari 弟 segala-galanya? 兄姐妹，耶稣基督更有价值，或者在我们的今天的讲题是说，耶稣是更荣耀的， Karena ini berbicara tentang keselamatan jiwa kita, tentang surga atau neraka. 因为这是说到我们灵魂的得救，是说到天堂与地狱。 Nah, dalam salah satu bahasa teologi yang mungkin kita dengar, di ayat 9, Paulus itu berbicara tentang pembenaran, tentang kita dibenarkan oleh Allah. 第9节，保罗是提到我们因信称义。 Semua manusia berdosa, dan di hadapan Tuhan tidak ada satupun dari antara kita yang benar, tidak ada. 在神的面前，我们都是罪人，所以我们在神的眼中都不是义人。 Tidak peduli sebaik apapun kita, tidak berguna atau bahkan itu malah sampah. 无论你有多好的行为，一切都是好像粪土一样。 Jadi agar kita dibenarkan di hadapan Tuhan dan kemudian akhirnya kita memperoleh keselamatan kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. 所以，当我们在神的面前能够称义，然后从耶稣那里得到救恩， Semata-mata adalah anugerah Allah. 乃是因着神的恩典。 Makanya waktu kita menjadi orang Kristen, kita itu masuk ke surga dan dibenarkan di hadapan Allah bukan karena kita rajin ke gereja. 所以，当我们能够称义，我们能够进天堂，并不是说我们有好的行为， Bukan karena kita memberikan perpuluhan atau bahkan mungkin 20% kita berikan. Bukan karena itu. 不是因为我们有很多的奉献， Karena aku selalu melayani di gereja. 或者你说你常常在教会里面殷勤的侍奉。 Makanya kita lihat di ayat di atasnya, Paulus itu jelaskan, tidak ada di dalam dunia ini yang membuat kita itu dapat dibenarkan di hadapan Allah. 所以保罗在上面的经文说到，在世界上没有一件事能够让我们能够因此而称义。 Nah, jadi harus ada cara yang Allah sediakan untuk membuat kita itu dibenarkan di hadapan 所 Allah. 以要用神的方式，让我们真是能够称义。 Bagaimana Allah membuat kita kudus? 神怎么能够让我们圣洁呢？ Harus ada korban yang sempurna, tidak bercacat, yaitu Yesus Kristus. 当然要有无产妾的这个祭物，那就是耶稣基督。 Dan waktu kita ada di hadapan Allah, kita dibenarkan hanya jika kita beriman kepada Yesus Kristus. 当我们称义，乃是因着我们相信耶稣。 Nah, ini satu hal yang penting, karena tampaknya di dalam Filipi ada masalah serius. 这是很重要的。看起来在腓立比书有一件事是很严肃的。 Kalau kita lihat ayat kedua, ada pengajaran palsu atau Injil palsu yang sedang masuk ke dalam gereja. 我们从第2节那里可以看见有异端邪说进入了教会。 Paulus berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. 保罗说，应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行恶的。 Paulus dengan keras mengatakan bahwa ada Injil lain yang masuk ke dalam jemaat, ke dalam gereja. 保罗说，有别的福音进入了教会。 Kesesatan itu ini, agar kita dibenarkan di hadapan Allah, kita tidak cukup hanya percaya pada Yesus, tapi juga harus disunat. 异端的教导是说，我们要称义，不单是要信耶稣，而且我们也要接受割礼。 Nah, jadi masalah ini itu berkali-kali terjadi di dalam gereja perjanjian baru, Injil plus namanya. 所以在新约的教会，常常就是有这样的事发生，就是福音还有加上什么的。 Kita dibenarkan Allah di hadapan Allah hanya semata-mata oleh iman kepada Yesus Kristus. 其实我们在神的面前，我们称义，乃是因着我们对耶稣有信心。 Tidak ada satupun dari kebaikan manusia dan semua keuntungan-keuntungan dunia yang bisa membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. 人的任何好行为或者其他的事物，不能够让我们 Nah, pada zaman Cengi. sekarang kita juga harus mulai memikirkan hal yang sama. Kadang-kadang saya pernah menemukan Injil plus baptisan. 这个时候，我们也有听见很多的异端邪说。我曾经听过，福音要加上受洗。 Baptisan tidak menyelamatkan, baptisan merupakan tanda
di mana kita adalah orang-orang percaya di hadapan jemaat. 受洗不能够让我们得救，不过是一个象征，我们是教会的这个其中的一个会友。 Salah satu di gereja dulu saya terdahulu ya, waktu gereja saya kecil, biasanya orang tuh sebelum meninggal selalu cepat-cepat panggil pendeta agar ada perjamuan kudus terakhir. 我小的时候在教会里面，常常有人在临终之前，他们会叫牧师来，让他给他圣餐，说是最后的这个圣餐。 Nah, seakan-akan berkata bahwa untuk dapat dibenarkan di hadapan Tuhan dan persiapan meninggal nih ya, masuk ke surga, itu harus ada perjamuan kudus terakhir, harus disempetin. 好像说他临终之前要进入天堂的时候，他应该要领受圣餐。 Injil plus perbuatan baik agar masuk surga. 那就是这个福音加上好行为，让他能够进天堂。 Injil plus pelayanan agar kita dibenarkan di hadapan Tuhan. 福音加侍奉，让我们在神的面前能够称义。 Paulus dengan tegas berkata, tidak ada satupun dalam dunia ini, bahkan semuanya itu kerugian dan bahkan itu sampah. 保罗说，在世界上没有任何的事，甚至那些事都是粪土。 Dalam pengertian sampah adalah semua itu tidak dapat membawa orang masuk ke surga. 粪土就是那些事不能够让人进到天堂里。 Jadi ini bukan bicara sesuatu pada dirinya sendiri adalah dosa ya. Jadi ini bukan bicara misalnya begini, oh berarti apakah dengan dia menjadi orang Israel, berarti itu orang Israel adalah suku yang berdosa. Enggak, maknanya bukan seperti itu. 不是说有什么罪恶，比如说以色列人他们有罪，这些都不是提到那样的。 Sama seperti kita berbuat baptis, kita berbuat baik, kita dibaptis, kita mengikuti perjamuan kudus pada dirinya sendiri, itu tidaklah dosa. 我们接受洗礼，我们领受圣餐，基本上那些都不是让我们犯罪的， Itu sesuatu yang baik. 那都是好的事。 Tetapi kalau itu dijadikan syarat untuk diperkenan oleh menjadi syarat agar kita dibenarkan di hadapan Allah, menjadi syarat agar kita masuk ke surga. Nah, di situ sesat. 但是若是我们把这些事当作能够称义或者能够进天堂的话，那就是异端邪说。 Inilah yang membuat Yesus itu mulia, bernilai, berharga. 耶稣基督是荣耀的，他是有最高价值的。 Karena hanya dengan pengorbanan Yesus dan iman kita kepada Yesus, maka kita dapat dibenarkan di hadapan Allah, dan saat kita meninggal kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. 因为耶稣为我们牺牲，我们用信心来接受他。那么，当我们离开世界以后，我们就进天堂。 Nah, jadi saudara-saudara, yang pertama-tama kita sebagai penerapan ya, kita perlu meyakini kebenaran ini. 所以我们应该确信这个真理。 Kita dibuat benar di hadapan Allah hanya karena Yesus Kristus. 我们因着耶稣，我们能够称义； Hanya karena iman kepada Yesus Kristus. 因着我们相信耶稣基督。 Kalau gitu apa gunanya kita berbuat baik, kita ke gereja, kita melayani, apa gunanya? Karena itu sebagai ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. 若是我们行善，我们在教会里面我们的侍奉等等，那是一个对主的回应。 Kita melakukan itu semua karena itu adalah tanggung jawab kita menjadi anak-anak Allah. 也 Kan 是 kita sudah diselamatkan. 我们身为神儿女们，我们当做的事。 Nah, jadi itu yang pertama-tama, saudara-saudara. Tidak ada di dalam dunia ini yang dapat membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Hanya iman pada Yesus Kristus. 所以，除了相信耶稣，世上没有一件事能够让我们能够称义。 Nah, yang kedua, saudara-saudara, 第二点， apakah kita memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus? 我们是不是与耶稣有亲密的关系呢？ Karena Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita. 因为耶稣是我们生命中的一切。 Paulus itu ingin hidup sama seperti Yesus hidup. 保罗很想效法耶稣， Makanya di dalam ayat 10 dijelaskan, Paulus ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 所以4节那里说到，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。
Jika memang Kristus itu bernilai dan berharga dalam hidup kita, apakah kita mau membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan kita Yesus 就 Kristus? 是说到耶稣是最宝贵的，我们是不是要与他建立亲密的关系呢？ Atau jangan-jangan saat ini kita ngerasa hubungan kita itu dengan Tuhan tuh kayak dingin, kayak gak ada apa-apa. 或者我们感觉到我们与神的关系是那么的冷淡？ Mungkin salah satu penggambaran yang tidak sempurna ya Bapak Ibu, sama seperti kita dengan pasangan kita. 或者就好像我们跟我们的配偶的关系一样， Apakah kita masih memiliki hubungan yang akrab, yang hangat dengan pasangan kita, atau jangan-jangan sudah dingin? 是不是我们与我们的配偶有亲密的关系，或者已经冷淡了呢？ Ya ada bagus, nggak ada juga ya udahlah nggak apa-apa. 有的说是好的，有的说没关系。 Hari demi hari masuk ke rumah, percakapan itu percakapan yang membosankan. 一天过一天，进到房子里面谈的话，都是令人感觉到厌倦的。 Relasi itu dingin. 关系是那么的冷淡， Apakah relasi kita itu sedingin itu dengan Allah? 我们会知道我们的关系如何。 Doa-doa kita menjadi sesuatu yang dingin, renungan harian kita juga sesuatu yang kayak aduh udahlah, lewat juga nggak apa-apa. 我们的祷告好像失去了这个火热，我们读经也是很冷淡。 Nah, jika memang kita memiliki hubungan yang dingin dengan Allah, nah saudara-saudara minta kepada Tuhan agar Tuhan ini gimana ini? Kok kondisi hatiku seperti ini ya? 就是我们与神的关系是那么的冷淡的话，那么让我们想一想，怎么会进入到这种的情形呢？ Jadi saudara-saudari, kita minta kepada Tuhan, Tuhan kenapa relasiku dengan Engkau dingin? Kenapa kau merasa hubunganku dengan Engkau itu dingin? 让我们真是能够祷告，对主说：“神啊，为什么我们与你的关系会变得那么的冷淡呢？ Aku tidak merasa akrab dengan Engkau. Tuhan tolong saya. 好像我与主的关系已经是不很亲密，求主你帮助我们。 Tuhan tolong nyatakan apa yang harus saya perbuat. 神啊，求你帮助我，让我知道我应该怎么做。 Paulus memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. 保罗与主有很亲密的关系， Dan dia bahkan mau mati demi Tuhan. 甚至他说他愿意为主而死。 Nanti saudara-saudara coba lihat di rumah. Misalnya di dalam Filipi 1 ayat 12-13, dia dipenjarakan oleh karena Kristus, tapi malah bersyukur dan bersukacita. 在腓立比书第1章那里说到，他是因主的关系被下到监狱里面，但是却是为着这种的原因，他向神献上感恩。 Di Filipi 1 ayat 23 kita akan menemukan Paulus itu begitu rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu ada satu, kalau kita baca, ada satu bentuk perasaan, kerinduan yang besar. 腓立比书第1章那里，我们看见保罗他有一个很渴慕与主在一起的那种心态。 Di dalam Filipi 2 ayat 1, Paulus mengatakan dia mendapatkan nasihat dan penghiburan dari Allah. 在腓立比书第2章第1节那里说到，他甚至从主那里得到主的帮助。 Di dalam Filipi 4 ayat 7 dan 9, Paulus itu mengalami damai sejahtera dari Allah. 那么在第4章第7节，保罗他从主那里得到意外的平安。 Filipi 2 ayat 17, dia tahu bahwa darahnya akan dicurahkan, dia akan dihukum mati, tetapi dia tetap bisa bersukacita. Kok bisa ya? 第2章的第17节，他说他会因着主而他的血会流出来，但是他仍然是喜乐的。为什么会如此呢？ Karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, aku tidak masalah. 因为他与主有很亲密的关系，所以他无论经历任何的事，他都无所谓。 Nah, jadi saudara-saudara, waktu kita mulai menghadapi situasi yang sulit pada sekarang ini, saat-saat seperti ini, kita bisa gunakan situasi itu untuk terhubung kembali dengan Allah. 弟兄姐妹，当我们经历好像现在的这种情形的时候，让我们真是能够因着这样的不利的环境，我们能够再次的恢复与主的关系。 Kita mungkin sedang isolasi mandiri, kita mungkin sedang mendapatkan efek dari COVID, mungkin pekerjaan kita jadi lebih sulit.
可能我们因着这个官兵疫情，我们应该留在家里，或者我们因着官兵疫情，我们失去了工作。 Sebelum COVID cari kerjaan susah, ada COVID makin susah lagi. 以前找工作不容易，现在更是难找。 Ada anak, ada istri, harus makan. Terus gimana dong Tuhan? 有妻子有儿女，应该如何呢？ Sekolah online lagi, orang tua ngomel. Waduh, anak-anak stres ngajarnya. 小孩子读书是用线上来读书，他们也感觉到有很大的压力，我们也是感觉到很大的压力。 Setiap kita diberikan satu situasi. Apakah saat ini kita semua menghadapi satu situasi sulit? Apakah kita mau memakai situasi itu untuk terhubung kembali dengan Allah? Kita minta, Tuhan tolong saya. 我们都面对很困难的境界，我们是不是会用这种的境界来恢复与主的关系呢？ Tuhan tolong saya untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan tolong saya untuk merasakan, mengalami penyertaan-Mu. 主，求主你让我真是能够与你同行，让我真是能够感受到你的同在。 Nah, dan waktu kita meminta, percayalah Tuhan akan berbicara. 当我们祈求的时候，神就会对我们说话。 Saat Ia berbicara, apakah kita mau belajar untuk taat? 当他说话的时候，我们是不是也愿意把我们的困难告诉他呢？ Waktu nanti kita taat, Dia akan menolong dan memberkati kita, sehingga kita juga makin yakin, oh iya ya benar ya Tuhan menolong saya sampai saat ini. 是不是我们也要顺服？当我们顺服的时候，我们就会感受到主的同在。 Dan itu akan membuat relasi kita dengan Tuhan semakin hangat. Iya, Tuhan yang aku percaya itu benar-benar hidup. 也会让我们感受到与主的关系越来越亲密了。 Imanku kepada Tuhan benar-benar berharga. 我的信心是那么的有价值， Sehingga kita bisa berkata seperti tema khotbah hari ini, memang Yesus Kristus lebih mulia dari segala 以 sesuatu. 至于我们就会说：是的，耶稣基督是比一切更荣耀。 Mari kita bersatu dalam doa. 让我们一起祷告。 Bapa, tolong kami. 天父上帝，求你帮助我们， Tolong kami untuk bisa memiliki keyakinan yang penuh bahwa Engkau lebih berharga dari apapun juga di dunia ini. 让我们有一个更大的信心，来相信你比一切更荣耀、更宝贵。 Tolong kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui pembelajaran kami akan firman Tuhan. 当我们学习你的真理的时候，求主你帮助我们能够更认识你。 Dan Tuhan, tolong kami juga untuk boleh mengalami-Mu di dalam perjalanan hidup kami. 主啊，求主你也帮助我们，让我们真是能够经历主。 Tuhan, tolong kami peka. Tuhan, tolong kami untuk taat. 求主你帮助我们有一颗敏感的心，有一个顺服的心。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. Amen。 Terima kasih kepada Guru Injil Peryadi atas firman-Nya yang telah dibawakan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengarkan pada hari ini tidak hanya sampai di telinga saja, tetapi dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan dengan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke dalam rekening gereja melalui QR Code yang akan tertera di layar. Jaminan mulia telah diberikan bagi kita, karena kita telah menjadi milik Kristus, dan dosa-dosa kita telah ditebuskan oleh darah-Nya. Mari kita masyurkan Dia dengan puji-pujian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku.
masyurkan namanya setiap hari. Ku masyurkan, memuji Yesus, penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus, penebusku. Setiap hari, setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus, penebusku. Saya mengajak seluruh jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk jaminan keselamatan kekal yang Engkau anugerahkan bagi kami di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang dimateraikan oleh Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Kami juga bersyukur untuk berkat-Mu yang berkelimpahan, yang Engkau selalu limpahkan di dalam kehidupan kami. Bukan saja berkat-berkat rohani, tetapi berkat-berkat jasmani yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada hari ini, mengingat anugerah Tuhan yang begitu besar, meresponi berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami, dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur, kami datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, bahkan memberkati pelayanan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga di dalam ibadah ini, kami datang membawa pergumulan setiap jemaat Tuhan yang ada di GSRI Kartini, di dalam berbagai kesulitan, pergumulan, masalah yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada saat ini. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat setiap jemaat, Tuhan yang boleh menolong, memberi kekuatan, jalan keluar, bahkan kemenangan di dalam setiap pergumulan yang sedang dialami oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami berdoa menyerahkan bagi jemaat-jemaat kami yang pada saat ini sedang berada di dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah lawatan, jamahan, kuasa, mujizat Tuhan boleh nyatakan bagi setiap jemaat, sehingga kalau Tuhan perkenankan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus kuatkan iman, pengharapan mereka di dalam masa-masa yang sulit. Mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami doakan bagi orang-orang tua kami, jemaat lanjut usia yang ada di gereja ini. Biarlah Tuhan berkenan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang bagi mereka, serta sukacita, damai sejahtera di dalam menjalani usia indah yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Kami juga doakan gereja Tuhan di tempat ini, khususnya pada hari Senin besok ada rapat pra pengesahan ART. Biarlah Tuhan pimpin supaya rapat ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar.
Tuhan dipermuliakan, mendatangkan kebaikan bagi gereja kami. Dan di dalam kesempatan ini kami juga mengingat untuk keluarga kami, keluarga Pak Bunho dan Ibu Singling, yang jika sesuai rencana besok hari Senin tanggal 28 akan berangkat ke Australia, dan selanjutnya mereka akan menetap di sana. Biarlah Tuhan pimpin mereka di dalam perjalanan. Bahkan Tuhan yang terus boleh pimpin mereka di tempat yang baru. Biar dimanapun mereka berada, mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus boleh berkati negara kami, secara khusus di dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 yang masih terjadi hingga hari ini. Berikan hikmat, kekuatan kepada pemerintah kami, sehingga masalah ini bisa segera diatasi. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang di dalam namanya kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Sama-sama kita katakan amin. Kita masih berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat yang daripadanya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, yaitu Allah yang esa, Juru Selamat kita Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Cingcu, silakan duduk. Doa teduh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, bagi seluruh jemaat yang hari ini mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Izinkan saya menyapa kita semua di minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan Februari 2022 pada hari ini. Biarlah kita semua tetap berada di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang baik, dan kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu boleh memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada beberapa warta keluarga, warta jemaat yang akan kita perhatikan bersama-sama pada Minggu 27 Februari 2022 ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah secara online, dan kita bersyukur ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada
seluruh pelayan yang boleh berbagian di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Warta yang kedua, minggu depan adalah minggu yang pertama, Minggu 6 Maret 2022. Ibadah juga akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu bagi jemaat yang sudah dibaptis atau sudah disidi, diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk ikut berbagian di dalam perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Lalu warta yang ketiga, rapat pra pengesahan ART GSR Kartini 2022 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Februari pukul 19.00 sampai selesai. Jadi hari Senin besok ada rapat pra pengesahan ART GSR Kartini. Nah, mohon pengurus setiap komisi bidang persekutuan Pos PI dapat memperhatikan dan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti rapat yang sangat penting ini. Lalu warta yang keempat, anggota jemaat kita, jemaat GSR Kartini, Saudara Edi Suparman atau Pak Bunho dan Ibu Singling akan berangkat dan pindah ke Australia pada tanggal 28 Februari 2022. Mohon jemaat terus mendoakan keluarga kita ini, dan di dalam kesempatan ini juga gereja menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan mereka selama ini, dan terutama Bapak Bunho yang sudah melayani 10 tahun di dalam kemajelisan. Mohon Tuhan kiranya terus memimpin masa depan dan pelayanan mereka di tempat yang baru. Warta yang kelima atau warta yang terakhir, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menjaga, memelihara gerejanya melalui setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini yang terus setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini melalui persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja. Kalau Tuhan terus boleh menggerakkan hati kita bisa berbagian di dalam persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, pada saat ini di layar kita tertera nomor rekening gereja. Kita bisa mengirimkan persembahan kita di nomor rekening yang tertera dengan nama yang jelas, jenis persembahan, agar gereja bisa melaporkan persembahan Bapak Ibu Saudara dengan baik. Sekali lagi, terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di dalam ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.